Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di gedung kebaktian maupun di rumah masing-masing. Dan Majelis Jemaat Silo mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kiranya kasih Allah menyertai jemaat Tuhan sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengawali ibadah pada pagi hari ini, saya menjemput Bapak Ibu kekasih Tuhan bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Nats yang memimpin kita dalam kebaktian minggu pagi ini terambil dari kitab Yeremia 31 ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya.
waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami masih saling menyakiti di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, dan adik. Bahkan terhadap orang lain yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengan penuh sukacita, kita mendengarkan berita anugerah Allah yang mengampuni setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah sambil berdiri, kita bermazmur bagi Allah secara berbalasan dari Mazmur 63 ayat 2 sampai ayat yang ke-9.
kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang berfirman untuk segala kehidupan kami jalani. Kami rindu mendengarkan suara-Mu untuk terus memimpin perjalanan kami. Beri Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar firman yang kami baca, kami dengar, kami merenungkan itu siang dan malam, dan kami melakukannya. Jauhkan dari kami segala kuasa penggoda pencobaan, dan arahkanlah hidup kami kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat 14. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya
akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan kembali mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tetap menjaga dan memberkati keluarga kita. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, semua orang-orang muda, semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sanggupkah kita bersukacita dalam pergumulan hidup yang sangat berat? Seperti penderitaan, bencana, malapetaka, hukuman, sanggupkah kita tersenyum dan bersukacita? Pernahkah kita mendengar orang bersorak gembira karena keputusan di pengadilan dia penjara 25 tahun? Pernahkah dia bersorak gembira karena dia di penjara? Tentu dia akan tertunduk lesu. Mungkin hati kecilnya berkata, lebih baik saya mati saja. 25 tahun di penjara sama dengan menghabiskan usia tanpa kebebasan. Memang benar
dalam pergumulan yang berat, sukacita kita akan hilang. Pengharapan untuk kita percaya kepada Allah bisa goncang. Dan kita bisa mengambil keputusan yang salah. Tetapi sebagai orang-orang percaya, percayalah juga bahwa di setiap pergumulan yang berat, di setiap kecewa dan putus asa kita, di situ pasti ada kasih Allah yang luar biasa. Mari kita renungkan beberapa musibah yang sudah terjadi. Salah satunya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Duka yang sangat mendalam. Tapi ada orang-orang yang Tuhan izinkan penerbangan mereka itu dibatalkan. Karena surat rapid test COVID-19 itu tidak memenuhi persyaratan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih. Kita tahu COVID-19 ini sudah sangat meresahkan kita, cukup mengkhawatirkan, karena dapat menyebar kepada siapa saja yang waspada atau tidak. Ya. Waspada bisa dapat, tidak juga bisa dapat. Ya. Para medis yang berjuang di garda terdepan, mereka pun menjadi korban. Nah, Bapak Mama, di tengah peliknya, sukarnya pergumulan ini, masihkah kita punya pengharapan kepada Tuhan bahwa COVID ini akan berakhir? Atau akan semakin memburuk? Sekalipun kita tahu vaksin telah tiba di Kupang untuk mengatasi pergumulan ini. Bapak Mama, kalau omong tentang corona, itu kita ingat pada kematian. Ya. Kota Kupang tidak sepi oleh sirene ambulans yang menderu setiap jam. Ya. Sepanjang Januari, mau hampir siang, mau jam 8 pagi, mau jam berapa, ya kita bisa mendengar sirene yang mengantar orang-orang meninggal baik corona maupun tidak. Ya. Dan tidak semua kematian karena corona, karena virus ini. Tapi masihkah kita punya pengharapan untuk Allah berbelas kasih bagi umat manusia, bagi dunia, untuk virus ini segera berakhir? Kita tidak tahu. Firman Tuhan hari ini bicara tentang perjanjian baru, pergumulan baru, pemulihan baru dari satu perjuangan yang cukup berat dari Israel. Nabi Yeremia hidup pada masa pergolakan bangsa Israel sedang terpuruk karena jajahan dan pembuangan di Babel. Kenapa Allah biarkan Israel terpuruk dari jajahan dan pembuangan di Babel? Satu alasan, karena dosa-dosa dan pemberontakan Israel sudah amat mendukakan hati Tuhan. Dan malapetaka sebagai hukuman pembuangan di Babel itu sebuah proses yang Allah izinkan agar Israel dipulihkan jadi umat yang baru. Masa penderitaan di Babel itu 70 tahun.
Ya. Corona baru 1 tahun, ketong sebegini sengsara. Apalagi penderitaan 70 tahun. Setiap hukuman ada tujuan yang baik. Dan itu Allah kerjakan dalam hidup bangsa Israel. Karena di dalam hukuman ada kasih, dan di dalam kasih ada hubungan, ada hukuman. Tujuan Allah adalah Israel benar-benar dimurnikan menjadi umatnya. Hukuman pada Israel menimbulkan ratap tangis yang berkepanjangan karena sepertinya sudah tidak ada lagi pengampunan. Tapi tidak demikian dengan Allah. Kita lihat ayat 1. Aku akan menjadi Allah segala kaum Israel. Lalu ayat 3 bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan mengubah hukuman menjadi anugerah dalam perjanjian baru. Apa isi perjanjian itu? Yang pertama, dalam 70 tahun penderitaan, keturunan Yakub yang hampir punah ternyata ada sisanya. Bersoraklah bagi Yakub, karena Allah punya rancangan baru dalam garis keturunan Yakub. Jadi kalau kita luput dari sebuah masalah, dari sebuah pergumulan, dari sebuah penderitaan, peperangan, apapun musibah yang kita luput, ingatlah bahwa Allah punya rancangan bagi hidup saudara dan saya. Kalau kita masih diizinkan, orang-orang yang diluputkan, Allah punya rancangan bagi hidup kita. Yang kedua, dalam pembuangan di Babel, Israel hidup terpencar. Ya, satu-satu ikut dia pun jalan. Tapi Allah yang penuh kasih mengumpulkan mereka kembali. Kita lihat ayat 8 dan 9. Allah pulihkan hidup Israel. Bahkan semua bangsa-bangsa ikut dipulihkan. Jadi Bapak Mama, Allah pulihkan kita semua, umat manusia, pulihkan dunia untuk kita melanjutkan misi Allah menjadi umat yang baru. Dan yang ketiga, setelah pemulihan semua menjadi sempurna. Ayat 13-14. Jadi kalau kita telah masuk dalam perjanjian baru, hidup dalam keluputan, hidup dalam pemulihan, kita disempurnakan Tuhan untuk sebuah tugas dalam iman dan percaya kita. Bapak Mama belajar dari kisah Israel, kita temukan bahwa di setiap tantangan, malapetaka atau bencana kehidupan, di situ Allah ada bersama-sama umat manusia. Sekalipun pergumulan hidup manusia itu berat, hampir musnah, bahkan mati, tapi kasih Allah tidak musnah, tidak mati, untuk misi kerajaannya berlangsung di dalam dunia. Kita semua punya masalah hidup, masing-masing dengan pergumulannya, yang kadang bukan selesai tapi bertambah. Tapi jika kita kuat sampai hari ini, itu karena iman kita berkata tiada yang mustahil dalam proses bersama Tuhan. Setiap proses bersama Allah dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, yakinlah untuk kita tetap bertemu dengan kasih Allah yang sempurna. Karena tiada kemenangan tanpa salib. Itu iman kita.
Karena itu dalam pergumulan dunia, pergumulan akan virus yang terus mewabah, mari dalam iman kita belajar bahwa itu juga satu bagian proses kita sedang dimurnikan menjadi Israel yang baru. Karena itu tetap punya harapan pada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia, di sekeliling kita tidak pernah luput dari proses bersama Tuhan. Hidup kita terus berjalan maju, kita akan terus melangkah dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Tetap optimis, berpikir positif, selalu bersyukur bahwa di setiap peristiwa Allah ada dalam penyertaannya agar kita tidak hilang pengharapan. Bukankah Dia Immanuel? Saya baca salah satu baliho di jalan Kota Kupang, itu bilang begini, iman, imun, aman dapat mengatasi virus corona. Itu ada banyak hal yang mesti kita terjemahkan di situ. Harapan kita pada Allah jangan pudar untuk apapun kepahitan hidup. Itu iman. Fisik kita harus tetap sehat agar pikiran kita positif. Itu imun. Supaya kita aman menjalani hidup dalam hari-hari kita. Memang ini slogan yang sederhana, tapi butuh hikmat untuk kita melakukannya. Karena itu proses bersama Allah di setiap pergumulan adalah cara Tuhan membaharui kita manusia. Dan jika kita berpaut pada Allah, maka perjalanan hidup kita aman, sekalipun kita tidak akan bebas dari cobaan hidup. Pandemi COVID-19 ini ada di bawah kuasa Allah. Mari kita terus menjalani dalam pengharapan pada Allah bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera di balik semua peristiwa yang sedang terjadi di dunia. Tetap berharap pada Tuhan karena Dia sumber hidup, sumber selamat, dan sumber damai sejahtera. Amin. Mari sambil berdiri bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan Kau kekal, Raja hati kami, kami tak sesal, ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bapak, Mama, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
baik yang sementara beribadah di gedung gereja maupun di rumah tangga masing-masing, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan ini. Marilah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kuduskanlah persembahan ini. Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, kami patut menaikkan pujian, syukur dan sembah. Karena Engkau Allah, pemimpin hidup kami, yang tetap memberi segala kecukupan dan penyertaan. Terima kasih untuk minggu baru yang Tuhan telah karuniakan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah. Sekalipun kami kembali lagi ibadah di rumah masing-masing, kasih Tuhan tetap sampai bagi kami. Berkati persekutuan di tiap-tiap rumah tangga yang berbakti hari ini. Firman Tuhan memberi kami pengharapan bahwa apapun pergumulan kami dalam hidup ini, Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Apapun hukuman yang kami alami, kasih Tuhan menyempurnakan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan dunia, pergumulan di sekeliling kehidupan kami, akan wabah virus corona yang terus meningkat, sehingga pembatasan sosial berskala besar menjadi bagian dalam hidup kami untuk ibadah minggu kembali di rumah masing-masing. Buatlah kami taat, sehingga masa 14 hari yang kami lalui adalah masa pemulihan dan pemutusan mata rantai COVID, agar hidup kami selamat dalam kasih Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa Tuhan ada di pergumulan kami. Karena itu kami berdoa untuk seluruh pergumulan hidup kami, dalam hari-hari kami, dalam keluarga kami. Berkat-berkat yang kami syukuri karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, itulah kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkat-berkat kelahiran baru dalam keluarga, pendidikan anak-anak kami, usaha kerja kami, persekutuan keluarga kami. Sempurnakan doa dan persembahan kami.
Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang ada di rumah sakit. Kami mohon pertolongan anugerah Tuhan tetap menyertai, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, memberi pemulihan yang baru. Berikan segala hikmat agar penanganan sakit penyakit ini kami dengan penuh hikmat mengawasi diri, mengawasi makanan, minuman, obat-obatan untuk pemulihan kami. Yang di rumah sakit, Tuhan berkati para medis dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka, dan biarlah mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, keluarga Lian, keluarga Wun, keluarga Nusa. Tuhan memberi kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, karena mereka memulai perjalanan baru tanpa orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong sehingga anugerah-Mu, kasih-Mu ada dalam duka yang mereka alami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan hidup, beban-beban dan masalah-masalah dalam hidup, di rumah tangga, di tempat kerja, di persekutuan, dimanapun Tuhan ada, membela, menopang dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan minggu baru yang Tuhan anugerahkan, pimpin kami, sertai kami dengan selamat dan anugerah-Mu. Kami mohon pengasihan Tuhan untuk kami dipimpin di dalam kebenaran-Mu. Bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami juga serahkan mereka dalam kuasa Tuhan, beri mereka hikmat di dalam menanggulangi segala bencana nasional yang terjadi di seluruh negeri kami. Bahkan untuk wabah virus corona, Tuhan terus memberi hikmat kepada para medis untuk mereka juga dapat mengambil keputusan-keputusan berhikmat untuk setiap orang yang melakukan tes, mereka yang sakit ataupun mereka yang meninggal, taruh roh takut untuk mereka mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati tugas dan panggilan mereka di garda terdepan, beri semangat untuk mereka melayani dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, seluruh gereja dan pelayanannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Minggu baru ini setia Tuhan yang memberkati kami. Di tiap-tiap rumah tangga, di tiap rumah, di situ berkat Tuhan ada keluar masuk dan kekal selama-lamanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sambil berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 416 ayat 1 dan 2. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut
meski kini tak ku nampak, nanti kau berbahagia apabila terangmu tampak dengan kemuliaannya. Kita percaya bahwa Allah selalu memberkati kita dalam seluruh kehidupan, pekerjaan, dan pergumulan kita. Karena itu dengan yakin kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai keluarga kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. 1, 2, 3, Shalom.